Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan Ibu dosen, perkenalkan nama saya Muhammad Izin Muttaqin STHI, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 angkatan kedua, Mapel Al-Quran Hadis. Pada hari ini tanggal 29 November 2021 akan melakukan praktek uji kinerja dengan materi pokok-pokok isi Al-Quran, temanya akidah dan ibadah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ya, alhamdulillah hari ini kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Kemudian anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa sebelum belajar. Untuk ini, Bapak mintakan kepada Nanda Muhammad Irfani untuk memimpin doa sebelum belajar. Kita persilahkan berdiri. Terima kasih kepada Nanda Irfani. Kita persilahkan duduk kembali. Ya, dengan pembacaan doa tadi, semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kemudian Bapak akan melakukan absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Abdul Jalil hadir. Muhammad Irfani hadir. Muhammad Sarkani hadir. Muhammad Ramadhani hadir. Nabil Sarya Hamidah Rusna Aziza Aminah Misna. Ya, alhamdulillah hari ini semua. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu tentang akidah dan ibadah. Sebelum kita membahas tentang materi pelajaran hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat tentang materi minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Pamidah. Ya, materi kita minggu lalu adalah perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Terima kasih Nanda Hamidah. Ini ada hadiah untuk Nanda Hamidah. Kemudian siapa lagi yang mau menambahkan tentang perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain itu dalam segi apa saja? Ya, kami. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ya, contoh mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya, terima kasih kepada Nanda Irfani. Ya. Kemudian apakah ada lagi yang mau menambahkan? Nah, Abdul Jalil, Sarina. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagaimana Bapak jelaskan bahwasanya materi kita yang hari ini adalah apa? Pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu tentang akidah dan ibadah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui program Blessed Learning, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran tentang akidah dan ibadah itu secara benar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menemukan ayat
pokok-pokok isi Al-Quran, akidah dan ibadah dengan benar. So, yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis kalian tentang isi kandungan Al-Quran, yaitu akidah dan ibadah, yaitu dengan tepat. Jadi ada 3 tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah mempresentasikan hasil analisis materi. Yang pertama adalah materi akidah. Jadi akidah secara bahasa artinya adalah kepercayaan atau keyakinan. Jadi adanya kepercayaan atau keyakinan. Jadi secara istilah, secara terminologi adalah yang dinamakan akidah adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, tidak menyekutukan. Inti akidah ini adalah ketauhidan yang tercantum di dalam surah apa? Al-Ikhlas. Coba bacakan Abdul Jalil surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih kepada Abdul Jalil yang telah membacakan surah Al-Ikhlas, yaitu tentang akidah. Jadi dalam surah Al-Ikhlas tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat besar, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah. Itu tercantum di dalam surah Al-Ikhlas. Kemudian yang kedua adalah ibadah. Jadi ibadah itu secara bahasa artinya apa? Yang dari kata abadah yang duduk abdan, artinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ibadah. Adapun secara terminologi, ibadah adalah kepatuhan atau ketundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, tidak ada yang menyamainya. Jadi ibadah ini ada 2 macam, ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Contoh ibadah mahdah adalah misalnya puasa, zakat, naik haji, itu ibadah mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah contohnya misalnya bekerja yang diniatkan karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah ibadah ghairu mahdah. Anak-anak, coba kalian amati gambar tersebut. Gambar pertama. Jadi di sini Bapak akan membagi kertas. Jadi di dalam kertas ini kalian membuat pertanyaan tentang foto yang Bapak tampilkan tersebut. Gambar pertama, ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Jadi kalian langsung buat pertanyaan tentang tersebut. Kalau sudah, kita kumpul. Pertanyaan tentang gambar tersebut. Bisa? Ya, kalau sudah, jadi pertanyaan ini nanti kalian jawab ketika permainan. Siapa yang salah itu yang menjawab. Ya.
pertanyaan dari Muhammad Jalil, coba sebutkan. Abdul Jalil. Jadi ini ada pertanyaan dari studi kasus syariah. Mengapa orang itu menyembah pohon? Nah, itu jadi pikiran kita. Kenapa orang itu menyembah pohon? Nah, itu berselfie. Nah, itu adalah studi kasus juga. Kenapa orang sembahyang tersebut berselfie? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi nanti kita jawab setelah permainan. Kemudian anak-anak, Bapak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama, saya, Hamidah, Linda Azizah, Risma, Misna, dan Aminah. Untuk kelompok kedua, Ali, Abdul Jalil, Sakami, Muhammad Ramadan, dan Muhammad Nabil. Kita persilakan ke tempat. Ini sebagai bahan. Ini sebagai bahan. Ini sebagai beras beliau. Jadi kan didiskusikan gitu. Aduh kawan stres. Apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya bisa ini. Kalau sudah
Buat ayat juga. Apakah sudah selesai atau belum? Ya, Pak. Apakah sudah selesai atau belum?
Masih dulu. Iya, berbesar sekali. Kalau sudah selesai, kita persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil analisisnya. Kita akan maju ke depan. Kita persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami. 1. Sebagaimana kita ketahui, akidah adalah suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan benar, dinyatakan dengan lisan dan diaplikasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah dinamakan musyrik. Penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam diantaranya adalah terdapat dalam Quran surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah secara bahasa berasal dari kata abada yang berwujud ibadatan. Artinya menyembah dan melakukan sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketuluman sesuai dengan keyakinan terhadap keesaan dan ciptaan yang manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Jariyah ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Prinsip-prinsip ibadah. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara atau wasilah. 4. Dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia dan akhirat. Sampai sini aja analisis kami. Demikian analisis dari kelompok pertama. Kita berikan tepuk tangan kepada analisis mereka dengan sangat baik. Lalu kelompok kedua, apakah ada yang ditanyakan atau tidak ada? Ya, kita silakan. Jadi apakah ada yang ditanyakan untuk kelompok pertama? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita persilahkan kelompok pertama kembali ke tempat. Ya, kita persilahkan untuk kelompok kedua kita persilahkan untuk kelompok kedua mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 2 untuk mempresentasikan analisis kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah artinya adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk taat dan padanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan keyakinan terhadap Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi sikap beradalah tidak menyeimbangkan antara
Ya, demikian analisis dari kelompok kedua yang menjelaskan tentang tadi kasus Pak Abdul adalah seorang laki tua yang rajin melaksanakan puasa. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, tadi Pak Abdul selalu berpuasa sebulan penuh. Tetapi ketika waktu sholat, Pak Abdul ini malah tidak mengerjakannya. Jadi jawaban dari kelompok kedua itu adalah sebagaimana materi tadi wamal khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini menjelaskan bahwasanya sikap Pak Abdul ini tidak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Itu adalah hasil analisis dari kelompok kedua. Bagaimana kelompok pertama? Apakah ada pertanyaan atau tidak ada? Apa kesimpulan dari analisis presentasi kalian? Ya, pertanyaan dari kelompok pertama, apa kesimpulan dari hasil analisis kalian? Kesimpulannya adalah ibadah artinya adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk taat dan patuh kepadanya. Jadi itulah biasa kesimpulan yang mereka analisis mereka. Apakah kelompok pertama bagaimana atau ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, kita persilahkan untuk kelompok kedua kembali ke tempat. Terima kasih untuk kelompok kedua yang telah mempresentasikan hasil analisisnya hari ini. Kita berikan pertanyaan. Jadi anak-anak, setelah kalian mendiskusikan hasil analisis hari ini itu tentang tadi kasus si Wulan yang mempercayai bahwasanya zodiak itu menolongnya bisa menjadikan dia cepat mendapatkan jodoh. Kemudian analisis yang kedua itu adalah tentang Pak Abdul yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu tetapi dia setiap hari berpuasa. Jadi analisis pertama dapat disimpulkan dari kelompok pertama menyebutkan bahwasanya sikap Wulan tersebut adalah salah satu orang yang bersifat musyrik, tidak mempercayai dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil analisis dari kelompok 2 yang menyebutkan bahwasanya sikap Abdul tersebut adalah tidak menyeimbangkan dunia dan akhirat. Itu adalah hasil analisis kalian hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mendiskusikan tentang studi kasus tersebut. Kemudian anak-anak, Bapak akan membagikan soal RKPD bekerja peserta didik. Kalau sudah selesai silahkan kumpul ke depan.
isi Al-Quran, itu menyangkut tentang ibadah dan akidah. Kemudian anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama-sama tentang materi kita hari ini. Di antara kalian apakah yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ya, Linda Aziza. Akidah secara istilah adalah sebagai suatu kepercayaan orang yakini dalam sepenuh hati, dikatakan dengan lisan dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Ya, terima kasih kepada Anang dan Linda Aziza yang menyebutkan bahwasanya ibadah adalah, akidah adalah satu kepercayaan yang harus dipegang teguh. Nah, terima kasih, ini hadiah untuk Linda Aziza. Kemudian siapakah yang mau menambahkan lagi? Ya, memasakkan nih. Ya, inti pokok tentang akidah adalah masalah tauhidan. Terima kasih memasakkan nih. Ini hadiah untuk memasakkan nih. Siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, Isma. Akidah yang hak, ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk taat patuh kepadanya. Terima kasih kepada Risma yang telah menyampaikan kesimpulan hari ini tentang ibadah ini, hadiah untuk Risma. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Tadi ya? Dipahami? Sama? Nah, kalau tidak ada, mari kita kesimpulannya bahwasanya inti pokok akidah adalah tauhidan. Apa itu tauhidan? Itu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di dalam surah Al-Ikhlas tersebut menyatakan, menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah esa. Tidak boleh kita berbuat syirik atau musyrik, mempercayai apa-apa yang selain datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi yang Bapak tampilkan adalah gambar orang yang menyembah pohon. Kemudian kasus si Wulan yang mempercayai zodiak itu bisa mempercepat jodohnya, bisa meramal jodohnya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah tentang ibadah. Ibadah ada dua macam, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh contohnya adalah salat, puasa, zakat, naik haji, itu ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh contohnya adalah apa? Mengerjakan pekerjaan yang halal yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kesimpulan dari kita hari ini. Kemudian anak-anak, kita akan melaksanakan permainan. Jadi gimana dalam permainan ini? Apabila kalian salah, kalian akan menjawab pertanyaan yang kalian buat tadi. Nah, kalau dalam ketika kalian mengamati gambar, kalian membuat studi kasus. Jadi apabila kalian salah, kalian akan menjawab pertanyaan tersebut. Permainannya seperti ini: hitam, hijau, hilang. Hitam, terus hijau, limba, hilang, tunggal. 1, 2, 3. Konsentrasi, perhatikan dengan seksama. 1, 2, 3. Hilang. Hijau. Harusnya hijau seperti apa? Hijau. Ya. Pistol. Tetapi tempatnya nyabat seperti ini. Pertanyaannya, silakan ke
sendiri. Apa pertanyaannya? Kenapa Anda mau konsen ke desain yang lain? Ya, pertanyaannya dari kenapa ada perempuan selfie di saat ada yang sholat, yang pada sholat? Ya, jawabannya. Nah, Mungkin momen-momen ya, jadi jawaban materi kami karena pengen ekses. Jadi itu menjelaskan sesuai materi kita adalah termasuk ingin dilihat beribadah, ingin dilihat orang. Itu tidak ikhlas. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan permainannya lagi. pentingnya. 1, 2, 3, hijau. Satu, dua, tiga, hilang. Hijau, hitam, hilang. Hijau, hitam. Siapa yang pegang? Sana yang Coba lagi. Ya, satu kali lagi pertanyaan. Disebut apa? Yang ini disebut bukan. Ya, disebut apakah orang yang menyembah pohon? Ini pertanyaan dari Hamidah. Ya, apa jawabannya? Disebut musyrik. Ya, disebut musyrik. Ya, orang yang mempercayai pohon bisa menolong mereka. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti permainan hari ini. Tadi sama. Demikian materi kita, permainan kita hari ini. Kemudian Bapak akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu adalah terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum Bapak menutup pelajaran ini, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian Bapak mengucapkan meminta ridho jikalau ada terdapat kesalahan yang baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.